It's a training station for the army. Halo semua, kali ini ada cerita dari Alur Cerita Channel. Tentunya masih di film horor. Beginilah ceritanya. Kok napi yang sengaja dibuang ke sebuah pulau terpencil yang ternyata dihuni oleh sosok psikopat. Tak cuma itu saja, mereka yang berusaha bertahan hidup harus berhadapan dengan dogi-dogi terlatih yang mahir mengacak-ngacak jeroan manusia. Penasarin dong seperti apa ketegangannya? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek udah dong, dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana salah satu lapas, tempat seorang napi yang selalu menjadi langganan bully para napi lain. Saking seringnya menjadi korban, pria bernama Davi kembali bermimpi buruk akan kelakuan teman-teman satu selnya. Di keesokan harinya, lapas kedatangan para penghuni baru dengan berbagai genre tindak kejahatan. Dan inilah Kalum, seorang pria baik yang kena kasus pembunuhan meskipun niatnya cuma membela diri. Berbeda dengan napi kasus ujaran kebencian atau nyindir pemerintah, kasus pembunuhan ini akhirnya membawa Kalum ke dalam sel tempat napi bersama para pembuli. Udah. Kalum akhirnya tahu bahwa para penghuni sel tidak suka akan keberadaannya. Namun ia berusaha tetap tenang dan tidak terlihat lemah di hadapan mereka. Lalu tiba-tiba ia menemukan Davi yang ternyata sedang dikurung para seniornya. Lindsay's turn now. Just leave me alone. Di hari berikutnya, si Raja Bully bernama Steve terlihat emosi saat mengetahui Davi kabur dari dalam lemari. Rupanya Davi dan temannya sedang bersembunyi sambil ketakutan. Mereka pun memohon agar Steve menghentikan perbuatan jahatnya selama ini. Tapi daripada menjawab, Steve dan CS-nya malah mengeluarkan belalai mereka masing-masing. Kematian Davi di dalam lapas akibat bundir benar-benar menggegerkan satu kota. Hingga di keesokan paginya Pak Gubernur datang dan memaksa para napi menjelaskan alasan Davi yang memilih mati. Semua orang terdiam karena tak cukup berani untuk menceritakan penderitaan Davi yang selalu menjadi korban bully. Begitupun dengan teman dekatnya yang bernama Lindsay. Karena mereka malah bungkam, Pak Gubernur akhirnya menghukum para penghuni sel untuk diasingkan ke sebuah pulau sampai batas waktu yang belum ditentukan. He was dying right beside you. So should you. Singkat cerita, Pak Sipir yang ikut kena getahnya mengantar para napi menuju sebuah pulau terpencil. Pria bernama Jed ini pun kini menjadi pemandu dan satu-satunya orang yang menemani para napi di pulau tak berpenghuni. It's a training station for the army. Leave your feet, bro. Well, you know me, blood. Uninhabited. Are these things right? I don't think so. This is a joke, right? Well. Sampailah mereka di sebuah spot untuk mendirikan tenda. Lokasi ini pun akan menjadi penjara outdoor para napi dengan menjalani hidup bergaya survival. Alan! Selang beberapa saat, mereka melakukan kegiatan layaknya sekelompok anak muda yang sedang berkemping. Lalu di tengah kesibukan sebagian napi, Jed menyuruh Kalum untuk mengambil air. Untuk kedua kalinya, Kalum menemukan hiasan aneh, layaknya hasil karya suku pedalaman. Dan tanpa ia sadari, seseorang yang misterius sedang mengincarnya. Now you live. Jed tentu saja heran mendengar pengakuan Kalum yang katanya habis dihantam oleh seseorang. Karena yang ia tahu pulau terpencil ini tak berpenghuni. Dirasa Kalum cuma kejedot dahan, Jed mengajak para napi untuk mengeksplor pulau saja.
Keberadaan sebuah perkemahan akhirnya menjadi jawaban bahwa mereka tidak sendirian di pulau ini. Kemudian Jade mencoba mencari tahu siapa yang berani-berani bercamping di pulau yang bukan untuk umum ini. Oh, look at all this, man. They got proper... Oi. Who are you? More gates, young offenders. Who the fucking... Ternyata perkemahan ini juga merupakan camp para napi dari lapas yang berbeda. Lalu setelah para sipir ini saling kenal, wanita yang bernama Lisa meminta agar para napi cowok jangan dekat-dekat dengan dua napi wanita yang ia bawa. Karena ia gak mau jika sampai mereka berbaur hingga berujung cinlok dan menjadi love story antar penjahat. Lalu setelah mereka sepakat, Jade pun mengajak para tahanannya untuk segera kembali ke camp mereka. So what's your name? Jill. Tyler. Sekembalinya ke camp, Jade menugaskan para napi untuk berpencar dan melanjutkan menjelajahi pulau. Ia pun berharap mereka menemukan sesuatu untuk kebutuhan selama berada di pulau. Saat para napi berpencar menjadi 3 kelompok, Steve dan temannya yang bernama Lois menemukan seseorang di sebuah reruntuhan mirip benteng pertahanan. Hey! Bukannya mencari tahu tentang isi pulau, mereka malah merampok sosok gembel yang kena mental. Dan karena tak menemukan apa-apa, mereka pun akan menghajar pria pembuat hiasan aneh ini. Saat dua napi sudah kembali ke camp, perjalanan Kalum membawanya ke lokasi Pak Gembel menjalani hidup. Tapi tiba-tiba, ia kaget saat melihat pria ini sudah tewas dengan mengenaskan. Dan tanpa ia sadari keberadaannya ini malah dianggap pelaku pembunuh oleh kedua napi wanita. Well, let's get Louise. Singkat cerita, Kalum dituduh sebagai pelaku yang telah menghabisi Pak Gembel. Lalu ketika Kalum berusaha menyangkalnya, Lisa merasa bahwa orang ini tewas akibat serangan binatang buas. Sementara Steve dan temannya yang telah menghajar Pak Gembel memilih bungkam dan menyuruh para sipir untuk memanggil bantuan saja. Tapi tiba-tiba, Lisa kaget karena radio miliknya sudah menghilang. Singkat cerita, Jade memborgol Kalum karena masih dianggap sebagai pelaku. Terlebih semua orang tahu bahwa Kalum adalah napi kasus pembunuhan. Lalu tak berselang lama, Jade baru tahu ternyata semua barang-barangnya juga menghilang. Berikut satu-satunya alat komunikasi yang ia miliki. Di tengah kekesalannya, Jade pun memaksa para napi untuk mengaku siapa pelaku dibalik semua keanehan ini. And even if I did, you've done an head count recently. Karena tidak ada yang mengaku, Lisa dan Jade sadar akan adanya seseorang selain mereka. Hingga demi keamanan, Lisa pun akan bergabung dengan kelompok Jade. Wah, para belalai kelaparan ini auto senang karena di camp mereka bakal ada 3 wanita. Kemudian Jade dan Lisa menyuruh para napi untuk jangan kelayaban, karena besok mereka harus mencari perahu Pak Gembel hingga bisa mendapatkan bantuan. Di tengah kebersamaan para napi, Lisa mencoba mengenal Kalum yang ia rasa adalah seorang pria yang baik. Lalu Kalum menceritakan jika hukum di dunia ini memang tidak adil, karena yang ia lakukan hanya membela diri dari orang yang hampir membunuhnya. See that? Oh, did ya? No way I wanted to kill him. Ketika malam datang, Steve menyaksikan Lois sedang beraduk songkol dengan si napi cantik bernama Joe. Perbuatan mereka pun akhirnya menjadi bahan gosip di antara para napi. Seorang napi bernama Jethro dan temannya kebagian tugas untuk mengambil air. Tapi karena temannya masih polor, Jethro akhirnya pergi ke sungai sendirian. Hello there! Why don't you take your best... Jade tentu saja marah saat pria berjeruk si Blue tidak ikut pergi ke sungai. Lalu ia memerintahkan Blue dan Lindsay untuk segera menyusul Jethro. Take Lindsay for your protection, Blue. Walk behind me, do you understand? Jethro! Jethro! A little bit of action here. Quickly! He's fucking dead! Semua orang benar-benar kaget saat mendengar tangan Jethro hanyut ke bawah arus. Blue pun merasa bahwa temannya itu pasti telah diserang oleh binatang buas. His arm, and you're sure he's dead? He's dead! Louise! Come on! I can't see anybody! Serangan panah yang bertubi-tubi membuat Jade akhirnya menyatu dengan pohon. Lalu ketika napi lain pada kabur, Kalum berusaha mendapatkan kunci borgol yang masih dipegang oleh Jade.
Petualangan para dogi berakhir setelah salah satu dari mereka masuk jurang bersama Lisa. Lalu selang beberapa saat, para napi yang selamat kembali berkumpul di lokasi camp. Mereka pun sama-sama bingung karena Jed si kepala sipir kini sudah meninggoy. Dan saat mereka penuh tanya, Lois menduga jika para dogi terlatih tadi adalah pelaku yang juga telah menyerang Pak Gembel. Lalu tak lama kemudian Kalum datang untuk mengambil kunci borgol sambil menceritakan nasib tragis yang dialami oleh Lisa. She took one of the dogs over the... Niat Kalum yang akan pergi tentu saja dihalangi oleh para napi. Apalagi dalam keadaan seperti ini mereka ingin tetap bersama. Lalu ketika Kalum terlibat cekcok, Joe mengajak temannya untuk pergi ke lokasi camp tentara yang mereka ketahui dari Lisa. Rencana ini pun akhirnya membuat semua napi sepakat untuk menjadikannya sebagai tempat berlindung. Begitupun dengan Kalum. Kemudian ia mengajak Lindsay yang dari tadi nyompok bersembunyi untuk segera mengikuti teman-teman mereka. Di tengah perjalanan, Lindsay menghasut Steve untuk merebut pisau dari Kalum. Ia pun sok-sok menjilat agar orang yang selalu membulinya ini memimpin para napi. Namun bacotan tersebut tidak dianggap oleh Steve, yang sebenarnya punya rasa takut dengan Kalum si pembunuh. Di saat itu pula, Kalum membagikan senjata rakitan ketika si misterius masih mengintai mereka. Going in the right direction. Mereka terlihat syok saat menemukan jasad Jetros dengan sebuah inisial huruf D. Kejadian ini membuat mereka merasa bahwa sang psikopat masih mengintai dan mengetahui kemana mereka pergi. Out of here. This is good, right? Yeah. Sampailah mereka di sebuah barak tentara yang sudah terbengkalai. Mereka pun merasa lega karena menganggap bangunan ini adalah tempat yang aman. Padahal, sampai saat ini sosok psikopat masih memantau keberadaan mereka. Lalu selang beberapa saat, mereka menebak-nebak inisial huruf D di jasad Jethro tadi. Apa maksud si pelaku menaruh tulisan itu? David, Donald. Davey. Oh, shit. Mendengar nama Davi, mereka baru kepikiran bahwa besar kemungkinan semua ini ada hubungannya dengan kematian pria malang itu. Lalu tiba-tiba, Lindsay berkata bahwa psikopat di luar sana adalah ayah Davi yang ingin menuntut balas. Perkataan Lindsay tidak membuat Steve percaya begitu saja. Apalagi menurutnya si Davi itu tewas akibat kemauannya sendiri. Sementara Kalum yang terbawa emosi memaksa Lindsay untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang Davi. Lindsay yang ketakutan akhirnya menceritakan bahwa sejak dulu, Davi juga selalu menderita oleh perilaku kasar ayahnya yang merupakan mantan tentara. Ditambah lagi perlakuan Steve dan gengnya yang menjadikan Davi depresi hingga putus asa. Mendengar penjelasan Lindsay, Kalum dan yang lain jelas ketakutan. Sementara para kewes tidak menyangka mereka menjadi sasaran juga dari konflik yang mereka tidak ketahui. Ketika malam datang, si gemoy Joe yang tidak bisa tidur membuat Blue ngesang berat. Lalu ketika Joe ingin ngompol, momen ini akan dijadikan Blue untuk mendapatkan jepitan hangat dari wanita ini. I mean, you shouldn't really be out here by yourself. Keep like, get out of my I way. just want a little bit. Untung saja Lois keburu datang sebelum pacar dadakannya diembat oleh teman selnya. Sementara Blue yang gagal kawin memilih kabur daripada menanggung malu. Rupanya di sekitar barak telah terpasang banyak jebakan. Bahkan Blue tidak sadar jebakan yang lain masih menganga di dekatnya. Good job. Hurry up, come on. I can't help. Ketika Blue tewas oleh jebakan, suara para dogi membuat Kalum dan yang lain bersembunyi di dalam barak. Setelah meninggalkan Lindsay begitu saja, kelima napi ini pun bisa bernapas lega. Kemudian mereka lanjut mencari perahu si Pak Gembel untuk segera kabur dari pulau. He's in there. Melihat sosok burik dari arah pantai, Kalum mengajak yang lain untuk menyergapnya karena menganggap itu adalah sosok psikopat. Padahal, orang ini tak lain adalah Lisa yang tadi terjatuh ke dalam jurang. Dalam kondisi yang tak berdaya, Lisa berkata jika perahu yang mereka cari berada tak jauh dari lokasi mereka. Lalu tanpa berlama-lama mereka berniat untuk mengeceknya. Tapi sebelum itu, mereka meninggalkan Lisa di tempat yang dianggap aman terlebih dulu. Padahal...
Mereka yang tidak tahu akan kematian Lisa kini mulai berpencar untuk memudahkan pencarian. Still good enough for me. Oh, don't call the others. Akhirnya perahu Pak Gembel berhasil ditemukan. Kemudian Steve mengajak Louis untuk segera kabur tanpa memberitahu teman-temannya. Lagian gak ada untungnya juga mengajak para napi yang menurutnya hanya bakalan jadi beban saja. Meskipun sempat kepikiran dengan Joe, Louis akhirnya lebih memilih untuk selamat bersama Steve. What is it? He's cut the fuel line. Rencana kabur Steve dan Lois akhirnya gagal setelah psikopat membakar perahu. Lalu tiba-tiba, sang psikopat menurunkan para dogi setianya. To the water. Di tengah ancaman para dogi, Steve dan Lois melihat keberadaan Lindsay yang baru tiba di kawasan pantai. Namun daripada membantu, Lindsay memilih kabur daripada menolong Steve si Raja Bully. Saat Lindsay berhasil tertangkap, para dogi masih saja mengincar mereka. Lalu Steve mengajak Lois sembunyi di celah tebing dengan menjadikan Lindsay sebagai tameng. Sorry, mate, not enough room. Not. Ketika psikopat memanggil para dogi, kalau menekat untuk menghabisi satu dogi yang masih nongkrongin pantai. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Callum dan kedua kewes berniat untuk kembali kepada Lisa. Namun setibanya di lokasi, mereka kaget karena Lisa sudah menghilang dengan menyisakan ceceran darah segar. Tak lama kemudian datanglah Steve sambil membawa Lindsay yang sudah rombeng di cupang dogi. God, I'm hungry. Yeah. It could be out there. Joe. Singkat cerita, para napi yang tersisa berkumpul sambil memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Keadaan pun diperparah karena sejak kemarin mereka sama sekali belum makan. Lalu tiba-tiba, wanita bernama Mandy mendengar sesuatu dari arah semak-semak. Mereka sebenarnya kaget melihat tengkorak Lisa sudah dipajang begitu saja. Namun karena sudah tak punya energi untuk panik, mereka yang cuma diem memilih kembali ke tepi pantai. Selang beberapa saat, kedatangan Callum yang membawa bangkai dogi bagaikan tukang catering di tengah kondisi perut mereka yang sudah keroncongan kronis. Dan karena tak ada yang bisa dimakan, mereka pun terpaksa menikmati daging haram. Di keesokan harinya, Steve kesal melihat Lois kembali lengket dengan pacarnya. Hingga ia pun ogah membantu Mandy yang ingin menyalakan api. Lalu di tengah kekesalannya, Mandy meledek Steve yang menurutnya pria homereng yang sedang patah hati. Because of you. Oh! Nifty sucking coward! Steve, I said! Just fuck. Setelah Mandy pergi, Lois berhasil membuat Steve kembali jinak. Akan tetapi Joe yang masih tidak terima temannya dihajar meluapkan kemarahannya kepada Steve. Bahkan, ia menyuruh Steve untuk jangan dekat-dekat lagi dengan Lois, karena hanya akan menjadi pengaruh buruk bagi pacarnya itu. That mean, hey? Kelakuan Steve yang semakin kalap akhirnya membuat nyawa Lois melayang. Lalu ketika Joe melarikan diri, Callum menemukan perahu milik psikopat yang menyimpan sebuah kampak besar. Untung saja Steve keburu datang sebelum api menjalar dan membakar Joe yang sudah kesiram pertalite. Tapi bukannya mau nolong, Steve malah menyalahkan Joe yang dianggap penyebab kematian Lois. Meskipun Steve jelas-jelas bersalah, Joe memohon ampun demi bisa selamat dari api yang sebenarnya masih menyala. Saat Callum mengikuti sang psikopat, Steve berniat untuk mengkambing hitamkan Lindsay dengan memfitnahnya sebagai orang yang selama ini selalu membuli Davy. What would you want? Good enough. Rupanya sandiwara Steve dengan mudah diketahui ayahnya Davy yang bernama Martin. Terlebih Martin sudah tahu semua kebusukan Steve dari Lindsay. Lalu dengan memberikan ancaman, Martin menyuruh Steve untuk bundir agar merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. I want you to feel what my...
Sebelum menuruti perintah Martin, Steve menyebutkan bahwa Duffy memang stres oleh perbuatannya. Ia pun lanjut meledek Duffy sebagai pria lembek yang sangat menyenangkan untuk dibully. Setelah menjodor Steve sampai meninggoy, Martin berkata jika ia akan tetap menghabisi semua para napi. Lalu ia menyuruh Lindsay untuk pergi ke perahu miliknya terlebih dulu, karena ia akan menghabisi Callum dan Mandy yang kini entah berada di mana. Do you know we were scared of you? All this. Setelah berhasil menemukan Martin, Callum nyinyirin kelakuan psikopat ini yang hanya sibuk balas dendam kepada orang-orang yang membuli anaknya saja. Padahal, selama ini Martin pun selalu membuat Duffy bersedih bahkan depresi, hingga berakhir di penjara. Akan tetapi Martin tetap saja tidak terima anaknya tewas dengan cara seperti itu, hingga ia akan tetap membabat orang-orang yang membiarkan anaknya bundir. Keep fight! Di tengah pelarian psikopat, Mandy menemukan Lindsay yang merupakan dalang dari kekacauan ini. Lindsay pun mengakui jika memang dirinya lah yang telah menceritakan semuanya kepada Martin dan menyuruhnya untuk datang ke pulau ini. Tapi meskipun demikian, Mandy tetap tidak terima, karena gara-gara kelakuan si Martin, banyak orang yang tak bersalah turut menjadi korban. Melihat Martin yang sekarat, Callum akhirnya merasa kasihan juga. Karena bagaimanapun juga Martin hanyalah seorang ayah yang tidak terima akan nasib yang menimpa anaknya. Setelah kematian Martin, Mandy bertanya tentang apa yang kini harus mereka lakukan. Kemudian Callum berkata bahwa ia akan lanjut kabur saja. Toh mereka pasti sudah dianggap meninggoy oleh pihak penjara. Dan hingga pada akhirnya, Callum dan Mandy akan kabur dan hidup bebas menggunakan perahu Martin. Semua kekacauan ini akibat kelakuan Steve yang menjadi petaka bagi semua orang. Kematian Davy pun membuat Martin, si mantan tentara, akhirnya turun gunung setelah mendapat informasi dari Lindsay. Sepintas memang terlihat wajar apa yang dilakukan Martin, si ayah yang merana. Akan tetapi tidak ada hal yang bisa membenarkan dengan kesadisan yang dilakukannya. Apalagi Martin turut menghabisi orang-orang tak bersalah seperti yang dilakukannya terhadap Lisa. Dan di akhir cerita, dua napi berhasil kabur setelah melewati perjuangan panjang menghabisi Martin. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. I think about it now.